Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggul Lestari Armansyah dengan NIM S1121048. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi di sini pada mata kuliah pemrograman perangkat mobile, saya akan membahas materi pada bab 5 mengenai view. Jadi tampilan itu merupakan jadi layout itu merupakan hierarki dari tampilan. Contohnya di sini ada linear layout, kemudian ada button, kemudian ada edit text. Kita langsung saja untuk langkah pertama. Jadi di sini kita akan menampilkan sebuah text view. Jadi text view itu fungsinya untuk menampilkan sebuah teks pada aplikasi Android Studio. Jadi kodenya seperti ini. Kita coba untuk jadi sini saya sudah file baru. Kemudian di sini kita ganti dulu. Jadi linear layout. Kemudian nah ini kita hapus. Di linear layout ini kita tambahkan padding 16 dp agar ada jaraknya. Kemudian untuk orientasinya kita gunakan vertical. Ini kita hapus dulu di sini. Nah, untuk kodenya seperti ini. Saya tambahkan text view, ID, text, dan lebar tingginya. Kita masukkan sini text view. Yang ini kita gunakan saja konten sesuai dengan konten yang dimasukkan. Kemudian di sini kita tambahkan tadi teksnya. Di sini kita gunakan untuk teksnya. Di sini kita gunakan string. Kita kasih teks. Kita arahkan kursor di string ini, kemudian kita tekan create string value resource. Nah, di sini kita masukkan karena di sini ukurannya kita masukkan dulu ID-nya. ID-nya kita kasih nama teks. Kemudian karena ukurannya terlalu kecil, kita coba untuk masukkan text size. Jadi agar ukurannya bisa kita atur, kita masukkan text size. Misal kita tuan SP ini terlalu besar, masukkan saja 3. Kemudian di sini saya ingin memakai elemen tambahan. Saya ingin tulisannya tebal, jadi kita tambahkan text style bold agar tulisannya ditebalkan.
Kemudian lanjut, kita untuk di main activity-nya kita masukkan kode ini. Jadi kita ke main activity dulu. Kita ke main activity, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan seperti kode. Jadi text view, text view sama dengan text view and view by ID. Set di text view. Kita lanjut, kemudian kita masukkan view set text. Jadi nanti ini masih belum bisa berfungsi. Nanti dia akan berfungsi ketika kita menggunakan button. Jadi kita ketik saja dulu. Selanjutnya kita membuat edit text. Jadi edit text ini sama saja seperti text view, tapi teksnya bisa kita ubah. Oke, saya dulu. Di sini kita akan buat pada activity main XML-nya seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan edit text, kemudian kita masukkan match parent, ini word content, kemudian jangan lupa ID-nya. Untuk ID-nya kita beri nama edit text saja. Edit text. Setelahnya kita masukkan hint. Hint itu seperti placeholder, jadi itu arahan kepada user nanti teks seperti apa yang akan dimasukkan. Jadi di sini kita buat string. Kita arahkan kursor, kemudian kita ke create string value result. Kemudian kita masukkan di sini, misalkan masukkan nama Anda. Oke. Jadi sampai kita ke string XML, kita bisa membuat string dengan cara kita seperti tadi. Setelahnya kita lanjut untuk input tipenya. Sebelumnya kan di sini tidak ada, kita pakai aturan input text-nya, jadi kita coba untuk jalankan dulu. Kita hubungkan dengan visor. Kita hide dulu. Kemudian kita coba untuk jalankan.
Iya, jadi ini sudah tertampil di sini. Kemudian kan kalau untuk kalau untuk eh, apa ini? Kalau untuk edit teksnya, di sini kita bisa masukkan angka dan juga eh, alfabet. Nah, kalau untuk dimasukkan ke input input type, di sini ada number. Jadi, nah yang kita kasih masuk di edit text-nya itu hanya nomor atau hanya angka. Kita coba untuk jalankan kembali. Nanti hanya angka yang bisa kita input. Nah, jika sudah kita lanjut. Jadi di sini ada selain input type number, di sini ada juga font. Nanti eh, apa inputan yang dimasukkan itu berupa nomor telepon. Kalau untuk teks password nanti teks yang kita masukkan di keypadnya nanti eh, akan disensor. Kalau untuk teks cap sentence eh, huruf pertamanya itu berupa kapital, kemudian teks autocorrect itu nanti inputan yang kita masukkan akan otomatis dikoreksi. Untuk di main activity-nya kita masukkan kode ini. Jadi kita ke main activity, kemudian kita tambahkan edit text sama dengan edit text find by ID
RID edit text semikolon, lalu kita enter lagi string text sama dengan edit text, edit text, get text to string. Ini masih belum bisa berfungsi, nanti akan berfungsi ketika kita menggunakan button. Activity main kembali. Di sini selanjutnya kita akan membuat tombol, sebuah button. Kalau saya mau tambahkan dulu padding margin top agar ada jaraknya, jadi kita enter buat button. Kita buat combination word content seperti ini. Kemudian jangan lupa kita masukkan ID-nya. ID-nya itu button. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita masukkan teksnya. Kita pakai string saja. Di sini kita beri nama tombol. Kita tekan create string value resource, kemudian kita klik, lalu kita masukkan di resource value-nya kirim, lalu klik OK. Setelah itu kita tambahkan Android on click agar buttonnya bisa berfungsi ketika kita menjalankan aplikasi. Jadi kita on click, kita on click. Setelah itu kita buat metode di main activity. Kita enter, kita buat public void on click button. Kemudian kolom for awal enter. Nah, jadi do something in press. Jadi di sini kita masukkan proses apa yang akan kita lakukan di button. Kita tekan X, kemudian kita Ctrl X, kemudian kita pindahkan ke sini. Kita save. Kemudian kita coba kembali untuk menggunakan aplikasi, tapi kita tambahkan dulu margin topnya ya, pada jarak sedikit. Setelahnya kita jalankan kembali.
Selanjutnya kita coba untuk masukkan uh, link, kita tekan kirim. Sebenarnya biar tidak masukkan edit text-nya, kita cuma melihat ini apakah sesuai dengan yang kita mau atau tidak. Nah, yang ini tadi tulisannya hello langsung terganti menjadi some added string. Kita hide dulu, kita lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya kita akan membuat toggle button. Jadi toggle button ini bersihkan pilihan on atau off ketika diklik. Kita buat di sini toggle button. Ini word content, oke. Masukkan sini word content. Kemudian jangan lupa ID-nya. ID-nya kita masukkan toggle button. Kemudian di sini kita tambahkan text on dan text off-nya. Text on-nya kita buat di string, kita on, kita buat text off-nya, kita beri, kemudian kita masukkan value-nya. Di sini aktif untuk text on, dan untuk text off kita beri tidak aktif. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya kita tambahkan on click agar ketika toggle button yang kita tekan bisa berfungsi dengan baik. Button yang sudah kita kasih ke tengah, kita tambahkan layout gravity. Kemudian kita tambahkan margin top 16. Kita save, kemudian kita lanjut. Kita buat metode baru lagi seperti ini. Kita masuk ke main activity. Kemudian kita buat metode baru, public void on click toggle button. Kemudian kita masukkan boolean on sama dengan toggle button view. Kemudian di sini kita tambahkan is check. Jika on, maka di sini akan tertampil aktif. Jika tidak, maka akan tertampil tidak aktif. Setelah itu kita coba untuk jalankan lagi aplikasinya. Tapi di sini saya mau ubah dulu untuk input type-nya. Tidak usah tambahkan 6.
Kita coba running kembali. Nah, di sini sudah tertampil. Ketika kita klik, maka akan tampil aktif. Setelahnya kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya. Di sini kita tambahkan lagi elemen switch. Jadi switch ini sama saja, bukan sama saja sih, hampir sama dengan toggle button tadi. Di sini ada pilihan on off-nya. Jadi kita coba untuk masukkan. Jadi ditambahkan switch. Untuk switch itu kita add content, kemudian di sini kita tambahkan ID-nya, jangan lupa. Untuk ID-nya kita beri nama switch aja. Switch. Kita enter, kemudian kita tambahkan lagi text on dan text off-nya juga. Kalau text on-nya di sini kita beri nama aktif. Atau untuk text off-nya kita hubungkan dengan string text off. Untuk tampilannya mungkin bisa kita tambahkan margin top 16 dp, dan bisa juga kita tambahkan layout gravity-nya agar tampilannya bisa ke tengah. Okay. Setelah itu kita tambahkan Android on click. On click agar switch-nya bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita ke main activity. Kita buat metode baru lagi. Kita buat lagi public void on click switch. Kemudian di dalamnya jika switch-nya apakah switch-nya menyala, kita tambahkan boolean on sama dengan switch view untuk mengecek apakah switch-nya aktif atau tidak. Jika switch-nya on, maka di sini akan tampil aktif. Jika tidak,
maka di sini akan tampil tidak aktif. Kita coba untuk jalankan aplikasinya lagi. Oke, lanjut kita ke elemen selanjutnya. Di sini mengenai checkbox. Jadi checkbox ini berisikan tentang pilihan atau opsi-opsi yang akan dipilih oleh user. Untuk kodenya itu seperti ini. Jadi kita langsung saja ke activity main XML. Kemudian kita enter, kita masukkan checkbox. Di sini kita masukkan saja kemudian laptop saya nge-lag. Kemudian kita tambahkan ID dan untuk ID-nya kita beri nama misal copy. Kemudian di sini kita tambahkan teksnya. Di sini teksnya dihubungkan dengan string. Di sini kita masukkan add string. Di sini kita masukkan value-nya, isinya vanilla latte. Kemudian kita copy saja yang ini, lalu kita paste. Kemudian di sini kita tambahkan saja checkbox. Checkbox. Checkbox.
Oh, jangan dilihat. Kita tahu sudah di copy di sini sisa. Misalnya tambahkan sensor coklat. Lalu kita tekan OK. Kemudian untuk di main activity-nya kita tambahkan ini. Jadi kita ke main activity untuk memasukkan kode ini. Di sini kita masukkan sama dengan checkbox find field by ID. Kita masukkan ID-nya. Kemudian di sini kita masukkan bolehan untuk mengecek sama dengan checkbox is check jika wah, jika cek maka lakukan sesuatu. Kita coba untuk jalankan saja dulu apakah sesuai dengan tampilannya di emulator atau tidak. Nah, di sini bisa kita tekan. Langkah selanjutnya, untuk langkah selanjutnya itu masih dengan checkbox. Kita tambahkan on click. Jadi kita enter. Kita tambahkan on click agar checkboxnya bisa berfungsi. Ketika ditekan on click, cek. Kita copy saja yang ini. Kemudian kita paste di sini. Di checkbox yang kedua. Setelah itu, kita buat metode baru di main activity. Jadi kita buat metode baru. Kita enter public
void on chat book and include checkbox. Kemudian kita masukkan view kita kemudian masukkan boolean untuk mengecek checkbox view. Kemudian setelahnya kita langkahi lagi ke baris. Kemudian kita masukkan switch view get ID, kemudian kurung berawal RID, yang ini kita hapus. Lanjut check buat seperti ini dulu. Else di bawahnya lagi vanilla latte tidak terchecklist. Kita sediakan, kita ganti, kemudian kita tambahkan sini break. Lanjut lagi, kita copy saja yang ini. Nanti sini kita ganti dengan susu coklat. Yang ini juga kita ganti dengan susu coklat. Tapi ini kan tidak bisa karena codingannya error. Jadi ini tidak bisa di running. Nah, supaya bisa kita running, jadi di sini kita hapus dulu ini semua. Kita hapus. Switch-nya kita hapus. Switch kita hapus. Kemudian kita buat di sini view get ID
Kita hapus saja. Get ID. Oh, salah. Di sini jangan dulu kita hapus switch-nya. Kita perbaiki dulu yang ini. If check vanilla latte. Start checklist. Lalu else. Tidak terchecklist. Nah, yang ini kita hapus. Ini kan merah semua, jadi switch-nya kita hapus. Kemudian habis itu kita ini kesannya kenapa merah? Kita lanjut. Di sini else if pu get id sama dengan id checkbox susu, maka di sini atau kita copy saja yang ini. Kita ganti jadi susu coklat. Ini pula kita ganti dengan susu coklat. Jadi ini sudah kita buatkan kode, kita coba untuk jalankan. Kita hubungkan di episode. Kemudian kita coba untuk running, tapi kita hide dulu yang kita coba untuk jalankan.
Kita coba untuk jalankan. Nah, di sini eh, vanilla latte dan susu coklatnya ini bisa kita checklist. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya, radio button. Jadi radio button itu seperti ini nanti tampilannya. Nanti user bisa mengklik eh, sesuai dengan yang user inginkan. Jadi codingannya seperti ini, kita kembali ke activity main XML. Kita enter, kemudian kita tambahkan bracket. Nah, untuk ukuran kita buat di sini match parent dan di sini wrap content. Kemudian kita tambahkan orientasi dan ID-nya juga. Nama ID-nya mungkin di sini namakan apa ya? Hmm, setelah, setelah yang ini kita tambahkan orientation-nya dari ori, namanya orient. Kenapa orientasinya tidak mau? Android oriented. Kita masukkan di sini. eh, di sini saya maunya dia horizontal. Nah, ini. Oh, oh, saya salah masukkan. Yang ini seharusnya radio group. Nah, di dalam radio group itu ada radio button. Jadi di sini kita namakan saja radio group. Nah, di sini kita buat radio buttonnya konten atau untuk ukurannya kita pakai wall content saja. Kemudian ini kita memasukkan eh apa ya, ekstra hot. Oh, jangan ekstra hot. Namanya di sini hot. Nah, kemudian apa lagi yang ditambahkan? Oh, kita tambahkan teksnya. Jadi di sini teksnya kita pakai string. Jadi di sini saya mau kasih string hot. Di sini string hot. Nah, kita arahkan kursor, kemudian kita buat value-nya di sini. Kita masukkan panas. Nah, kemudian yang ini kita copy saja. Kita copy saja, nanti kita ubah. Nah, yang ini kita ganti jadi cold.
ini juga full. Terus isinya nanti di sini value-nya kita masukkan di sini ini. Nah, kalau untuk ini mungkin checkbox. Sini kita tambahkan margin ya, margin top 16 DP. Sama dengan yang ini kita tambahkan eh, bagusnya ini di tengah. Jadi kita coba untuk tambahkan gravity ini juga mungkin tidak ada. Oke, kita lanjut saja. Kemudian untuk kode yang kita masukkan di main activity itu seperti ini. Tapi karena di sini ada radio button continue, jadi kita skip dulu untuk yang ini. Kita langsung lanjut saja ke slide selanjutnya. Kemudian kita tambahkan on click. Jadi kita tambahkan on click di sini agar nanti ketika kita tekan dapat berfungsi dengan baik. Tapi kayaknya saya ganti saja jadi vertikal. Ini tidak usah. Ini juga usah. Kita hapus saja. On click-nya kita namakan on click video button. Kalau on click-nya kita kasih sama saja. Kita paste. Lalu kita ke main activity. Kita ke main activity, kita buat metode baru. Kita masukkan seperti ini. Jadi kita enter. Kemudian kita buat metode baru public void on click radio button view kemudian enter radio group di sini kita beri nama radio group sama dengan radio radio group and view by ID. Kita panggil ID-nya radio group. Kemudian kita enter lagi integer ID sama dengan radio group get check radio button ID untuk mengecek radio buttonnya. Kemudian enter. Di sini kita masukkan switch ID. Kemudian kurung terawal enter. Case add ID. Nah, ID apa? Kita masukkan di sini yang pertama hot. Nah, berarti di sini akan tampil maka akan yang terpilih panas. Kemudian kita enter. Lalu kita masukkan break di sini.
Setelah itu kita copy saja yang ini, lalu kita paste di sini, kita ganti menjadi full. Yang sini ini yang terpilih. Tapi kalau codingannya seperti ini tidak bisa kita jalankan. Jadi kita pakai ulangan itu saja. Jadi yang ini kita hapus switch-nya. Kita hapus, di sini kita masukkan if ID ID sama dengan RID out, maka yang akan terpilih itu adalah eh, jika tidak, takut saja yang ini. Nanti lebih kita masukkan kode biasa saja. Jangan kita copy RID full. Nanti di sini yang akan muncul adalah dingin, atau yang akan terpilih itu dingin. Jadi setelah itu kita save, kemudian kita coba untuk jalankan di emulator. Kita sudah hubungkan ke visor. Nah, ini dia sudah tampil. Kalau untuk radio button, dia hanya bisa terpilih salah satu. Berbeda dengan checkbox. Dia bisa kita pilih dulu. Nah, kita hide lagi. Kemudian kita coba lanjut ke langkah berikutnya. Untuk langkah selanjutnya kita tambahkan komponen spinner. Jadi spinner ini nanti akan tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik maka akan muncul opsi-opsinya. Nah, kita kembali ke activity main XML. Kemudian kita tambahkan spinner. Nah, untuk panjang dan lebarnya kita pakai per konten saja. Kita tambahkan ID dan kita tambahkan entry untuk memasukkan value-nya. Kita tambahkan ID-nya di sini. ID. Kemudian kita tambahkan di sini entries. Nah, di sini kita tambahkan dulu di string XML-nya. Jadi kita buat string array. Kita masukkan opsi-opsinya.
Di sini kita kasih nama opsi saja. Nah, kemudian di sini kita tambahkan item-item yang kita mau kasih masuk pada opsi stringnya, pada opsi spinnernya. Jadi di sini misal kita tambahkan, misal di sini kita tambahkan saja warna. Nah, biru, hijau, hitam, udah enter. Kemudian kita tambahkan yang terakhir. Nah, nah, di sini kita panggil lah eh, tadi yang kita buat di string XML, kita tambahkan di sini array opsi. Nah, jika sudah, kita buat eh, kode seperti ini di main activity. Jadi kita buat di main activity, kita tambahkan di sini spinner sama dengan kita sudah impor, kemudian sini spinner main view by ID. Jadi kita masukkan RID spinner. Kemudian semicolon, jangan lupa. Kemudian kita tambahkan sini string sama dengan string value of spinner get selected item. Untuk string ini kita ganti jadi coba kemudian kita coba untuk jalankan aplikasinya. Kita sudah hubungkan, jadi kita tinggal coba. Nah, di sini hijau, hitam, merah, biru. Kita hide, lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu image view. Jadi di sini untuk menampilkan gambarnya. Kita coba lanjut. Ini tadi. Nah, kita coba untuk melihat ini kodenya yang ada pada activity main XML. Jadi kita langsung buat saja ke activity main XML. Di sini apa yang dibutuhkan. Jadi kita enter. Laptopku nge-lag. Jadi di sini kita tambahkan itu.
Untuk ukurannya di sini 200 dp, 200 dan 200 dp dan ini tadi 100 dp. Mungkin untuk spinnernya kita tambahkan lagi supaya ada yang di atasnya. Oke, Android SRC. Nah, di sini kita tambahkan dulu gambar yang kita mau. Jadi di sini kita coba untuk menambahkan gambarnya, kita ke Resource Manager, kemudian kita ke Drawable dan klik tanda plus ini, tanda tambah. Kemudian kita tekan Import Drawables. Kemudian kita pilih. Misal saya mau ambil gambar nasi goreng. Nah, untuk select qualifier type-nya, kita ambil saja density. Untuk value-nya tidak usah kita ubah. Kita tekan next. Lalu import. Nah, sudah. Search, add drawable nasi goreng. Nah, di sini sudah muncul kecil. Di sini coba kita tambahkan 300. Sini 200. Itu lebih besar. 200 saja. Selanjutnya kita tambahkan konten description. Kita enter content description. Di sini kita buat string. Nama stringnya kita tambahkan sini ini adalah nasi goreng. Setelah itu untuk kodenya di main activity seperti ini, kita coba untuk bukan jalankan, kita coba untuk tambahkan. Jadi kita ke main activity. Jadi kita ke main activity, lalu di sini kita enter. Kemudian sesuai kodenya tadi, mana tadi? Sama dengan view by ID, add ID. Oh, kita belum masukkan ID-nya. Kita enter ID-nya, kita kasih nama saja foto. Kita masukkan ID-nya, kemudian kita tambahkan lagi detail image sama dengan R variable. Nah, yang ini
Saya mau tambahkan lagi gambar, jadi kita kembali lagi ke Research Manager, kemudian kita import drawable, kita tambahkan ini saja. Kita klik OK, kemudian kita pilih density, lalu next. Kemudian kita import. Nah, di sini setelah itu kita tambahkan drawable. Nah, masih kuning, kemudian lanjut jadi ini kita deskripsi sama dengan ini adalah makanan. Kemudian kita tambahkan foto, set image resort dalam kurung image, kemudian enter lagi foto, set dan description. Lalu dalamnya kita tambahkan deskripsi. Kita save, kemudian kita coba jalankan. Kemudian kita coba untuk jalankan. Kita hubungkan dulu ke handphone yang saya. Kita sudah hubungkan visor, kemudian kita coba untuk running. Kan awalnya gambarnya nasi goreng ini. Ketika kita tekan buttonnya, maka gambarnya akan berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, kita lanjut ke langkah berikutnya, menambahkan gambar pada button. Jadi kita buat dulu di sini button, new content, kemudian di bawahnya kita coba ini kan tidak kelihatan. Jadi coba kita lanjut, kemudian kita tambahkan teks. Teksnya di sini kita tambahkan string tombol saja, sama kayak button yang biasa. Nah, jika sudah, di sini kita tetap kembali. Kemudian kita coba untuk jalankan. Kita coba untuk jalankan. Kalau untuk button yang ini sama saja sebenarnya dengan button biasa. Cuman dia ada gambarnya. Kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya, image button. Nah, tadi kan ada tulisannya, ini hanya gambar saja. Jadi kita buat di sini image button. Kemudian kita tambahkan
Saya tambahkan gambarnya di resource manager, kemudian saya import. Di sini kan saya nge-lag. Di sini saya sudah tambahkan icon kirim, kita tekan OK, kemudian kita select density next, lalu nah, kemudian kita kembali ke codingan, kita enter, kita tambahkan tadi. Oke, lalu add draw over icon kirim, kita enter. Kemudian jangan lupa kita tambahkan ID-nya. Saya tambahkan ID-nya image button saja. Image button. Kemudian untuk enter, kemudian kita tambahkan konfliknya. Nah, nanti ketika dijalankan, maka yang akan dieksekusi itu yang ini. Oke, kita coba untuk jalankan. Kita coba jalankan dulu. Sudah terekam. Nah, gambarnya detail. Oh, tapi tidak usah. Kita tidak usah pakai itu, kita pakai saja yang launcher itu saja. Kita jalankan kembali. Nah, ini dia. Maka gambarnya akan berubah. Fungsinya sama seperti tombol kirim biasa, cuman dia itu dalam bentuk gambar. Nah, kan ini sudah tidak tidak bisa kita tampilkan semuanya. Jadi, kita ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya, itu scroll view. Nah, ini fungsinya supaya bisa kita tampilkan semua komponen-komponen yang tadi kan ada yang terpotong karena layoutnya sudah tidak mencukupi. Jadi supaya bisa terlihat semua, kita menggunakan scroll view. Jadi scroll view ini kita buat di atas ini. Aduh, kemudian kita enter, kita buat scroll view. Nah, kita copy saja yang ini.
kita harus buat ininya dulu. Ini kita copy yang ini. Kita bawa ke sini. Coba kita perhatikan dulu. Terus kalau linear layoutnya yang ini kita hapus. Terus yang ini kita hapus juga. Nah, kemudian ini kita paste di sini. Nah, sudah. Setelah itu kita coba untuk jalankan lagi aplikasinya. Kita coba untuk running. Sekarang sudah bisa kita scroll. Kan tadi tidak bisa kita scroll dan menampilkan semuanya. Nah, sekarang sudah bisa. Kemudian lanjut di sini dia kita coba untuk rotasi. Coba kita rotasi. Set. Kemudian kita coba untuk rotasi, maka di sini ada scroll bar-nya dan dia masih tetap bisa kita scroll. Oke, kita hide, kemudian lanjut ke langkah selanjutnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah tools. Jadi di sini untuk tools itu sendiri kodenya seperti ini, kita dapat buat di main activity. Jadi kita ke main activity, kemudian kita ke atas. Nah, di sini kita enter, kemudian kita buat kodenya di sini. Jadi, pesan sama dengan pesan terkirim. Kemudian integer durasi sama dengan tools insert. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya tools sama dengan make text this text durasi. Jika sudah, kita coba untuk jalankan aplikasinya.
Nanti ketika kita tekan kirim, maka akan muncul tulisan pesan terkirim. Oh, malah yang muncul gambar. Hmm, oh, teksnya salah ini. Kita masukkan harusnya pesan, pantas tidak. Kemudian kita jalankan ulang. Ketika kita tekan kirim, maka akan muncul pesan terkirim. Oke. Setelah semua komponennya sudah selesai, maka kita lanjut ke langkah yang terakhir yaitu untuk pelatihannya. Jadi kita akan buat seperti ini. Kita buat kodenya seperti ini. Kita buat activity main yang baru. Untuk latihannya kita buat activity main baru. Kita ke project, lalu ke layout. Kita klik kanan, new layout resource file. Di sini kita namakan saja activity main. Sudah, lalu kita copy saja ini untuk hapus semua isinya, kita sesuaikan dengan yang dilatihan tadi. Jadi yang pertama itu text view, kita bagi dulu. Sini text view, new content, kemudian enter, kemudian enter, kita masukkan teksnya, kita pakai string saja. Kita buat string baru, add string, wait. Nah, nanti kita masukkan di sini, kita sesuaikan dengan teksnya yang ada di latihan. How do you like your tea shirt? Kemudian kita klik OK. Kemudian di bawahnya kita tambahkan toggle button. Inward content, kemudian enter, kita tambahkan text font dan text box-nya. Untuk text font-nya kita tambahkan string panas. Sudah ada string hot.
Jangan deh, karena sudah ada, saya sudah buat tadi. Sini tagnya saja. Nanti kita arahkan ke sini. Oh, sorry. Kita arahkan, kemudian kita create di sini. Oh, nah, kemudian kita tambahkan text of-nya, add string gini. Terus ini kita arahkan, kemudian di sini kita ketik code. Lanjut, setelah itu kita tambahkan checkbox. Checkbox ini web content semua. Kemudian ID-nya kita beri nama untuk ID kita beri nama checkbox mail. Kemudian di sini kita tambahkan tag sini string. Nah, di sini kita masukkan kemudian ada, nah ini kita ganti saja. Nah, yang ini kita ganti jadi buat yang ini kita ganti tadi sugar, kemudian ini kita masukkan bibit sugar, kita arahkan ke keluarnya, kemudian kita buatkan value-nya, kemudian ganti lemon string. Nanti kita akan tampilkan value-nya di sini lemon. Klik OK. Nah, sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita ke main activity, activity 2, kita coba untuk jalankan. Sebentar, kayaknya ada yang kurang. Di sini kita coba untuk tambahkan ID-nya. Misalnya di sini ID-nya pilih. Kita save dan untuk jalankan. Maka di sini tampilannya akan seperti ini. Ketika kita klik ini, maka akan terganti antara hot sama cold. Dan ini kita untuk checkbox-nya terdiri dari 3, ada milk, sugar, dan lemon. Oke. Karena sudah berada di penghujung bab 5 dan sudah selesai hingga latihan,
Dengan berakhirnya video ini saya ucapkan wabillahi taufiq. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.